Halo guys, dengan saya lagi Edo JK13 di channel saya Edo JK13. Untuk episode kali ini saya akan bahas tentang YouTube. Jadi bukan Fiverr, bukan Patreon, tapi YouTube dulu. Jadi ceritanya begini. Kira-kira bulan Oktober kemarin, satu lagi channel saya sudah diterima YouTube Partner Program atau singkatnya sudah termonetisasi. Cerita singkatnya gini, saya bikin channel itu waktu bulan Februari, kira-kira Maret akhir atau lebih sedikit, agak lupa, mungkin April. April itu sudah berhasil memenuhi syarat, yaitu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, dan saya mengajukan sebagai partner kepada YouTube. Kira-kira nggak nyampe 5 hari, sekitar 4 hari saya mendapat kabar balik bahwa channel saya ditolak dengan alasan penggunaan konten berulang atau reuse konten. Itu hal yang umum banget terjadi di kalangan YouTuber, ditolak karena reuse konten. Reuse konten itu sendiri apa sih? Banyak yang mengira bahwa itu hubungannya dengan copyright, bahwa kita menggunakan suatu konten yang mengandung copyright. Ya benar juga, mungkin ada benarnya juga, tapi itu nggak ada hubungannya sebenarnya dengan copyright claim. Jadi gini, saya komunikasi dengan tim YouTube. Saya tanya kenapa sih ditolak channel ini, karena kurang lebih sebenarnya saya yakin nggak ada masalah dengan channel ini. Saya nggak menggunakan konten berulang, nggak menggunakan konten yang sudah pernah saya upload di channel saya lainnya ataupun di channel orang lain. Saya murni menggunakan video-video saya sendiri. Jadi saya yakin bahwa ini sebenarnya nggak ada masalah. Menurut mereka, antara customer service dan tim yang melakukan pengecekan untuk monetisasi itu tidak saling berhubungan. Jadi mereka tidak tahu apa-apa, tapi mereka memberikan saran. Sampai dengan saat itu saya belum tahu bahwa ini nggak ada hubungannya dengan copyright. Jadi beberapa hal yang ada klaim copyright saya hapus dulu di situ waktu itu. Kebetulan saya cover musik, jadi ada klaim copyright. Itu saya hapus, lalu saya ajukan lagi karena saya masih anggapannya itu tentang copyright. Dan nggak nyampe 5 hari lagi ditolak sekali lagi. Jadi udah penolakan kedua. Oke, sampai di sini saya mikir apalagi ya gitu. Setelah itu saya upload video-video lagi. Saya masih ngotot cover, jadi ada klaim copyright baru. Dan saya biarin aja, karena setelah penolakan kedua saya jadi yakin bukan copyright berarti, karena sewaktu pengajuan kedua klaim copyright saya sudah saya hapus semua. Jadi video-video yang mengandung copyright sudah saya hapus. Jadi untuk copyright saya yang baru saya biarkan aja, mungkin nggak ada hubungannya. Saya diskusi lebih lanjut, dibantu oleh CS-nya, customer service-nya membantu saya. Dia memberikan kemungkinan sebabnya. Jadi satu kemungkinan saya kurang menjelaskan about channel saya. Jadi di about saya itu kurang mendeskripsikan apa isi channel saya tersebut. Jadi di situ agak saya rombak di bagian about itu. Saya coba lebih deskripsiin tentang isi dari channel saya ini apa sebenarnya. Itu pertama. Terus kedua, di bagian deskripsi videonya kurang menjelaskan. Jadi lebih dijelaskan isinya apa video itu. Terus antar video itu deskripsinya nggak boleh copy paste. Jadi harus setiap video punya deskripsi masing-masing yang berbeda antara videomu sendiri ya. Itu harus beda-beda. Ketiga, sertakan link menuju medsosmu atau websitemu. Itu digunakan buat mengetahui bahwa ini adalah orang beneran gitu, karena yang YouTube takutkan itu adalah ini konten yang machine generated atau dihasilkan oleh mesin. Kalau kita punya medsos dan kita hubungkan, kalau kita ada website yang kita hubungkan, mereka bisa ngecek, oh ini orang beneran, orang ini ada, orang ini real. Itu gunanya kita tautkan link medsos atau link website kita. Itu ketiga. Lalu keempat, yang perlu kamu ingat banget, yang mereka cek itu adalah video kamu dengan view terbanyak, video terakhir kamu, about page kamu, terus meta tag kamu. Jadi kamu benerin meta tag kamu,
Meta tag itu maksudnya ya, yang hubungannya SEO ya, yang di bawahnya itu ada tag pencarian segala macam tuh kamu bagusin, kamu benerin. Jadi video kamu yang paling banyak ditonton, video kamu yang paling baru kamu unggah, halaman about kamu, deskripsi video kamu ya dari 2 video itu, yang paling banyak sama yang paling baru, terus sekalian juga tagnya diperiksa sama mereka, lalu secara garis besar mereka akan lihat secara keseluruhan kontenmu itu tentang apa. Jadi mereka sekilas saja lihat, cuma yang mereka buka itu 2 video. Kira-kira itu yang mereka lakukan saat menentukan channel ini diterima atau tidak sebagai partner oleh YouTube. Oke, setelah saya rapiin semua, terutama link-link saya sertain di situ untuk membuat mereka tahu bahwa saya real, saya orang bukan mesin. Bahkan khusus ada satu video di situ saya jabarin, ini bagus ya, mungkin bisa kalian tiru juga, jabarin tentang bagaimana cara saya membuat konten saya. Jadi seperti behind the screen, pembuatan video-video di channel saya. Oh ya, mereka juga pengen ngeliat niatmu. Kasarnya gini, kamu mau berpartner sama orang, kamu tentunya ngeliat ini orang niat nggak gitu. Apa cuma main-main aja, apa cuma hobi, cuma iseng. Itu hubungannya sama duit, mereka pasti akan nilai itu. Kalau dilihat kamu di behind the screenmu, kamu kelihatannya serius segala macam, kamu sediain waktumu, energimu untuk ngerjain kontenmu, ada kans lebih besar untuk kamu diterima. Setelah itu saya ajukan lagi dengan pede banget bahwa itu akan diterima. Ini agak lama, kira-kira 7 hari saya dapat kabar lagi. Itu bulan Juli saya ditolak untuk 3 kali saya ditolak. Akhirnya saya agak males, channel yang itu saya diemin, saya udahlah biarin aja. Terus saya concern sama channel-channel saya yang sudah berpartner sama YouTube. Terus sekitar bulan Agustus saya baru ingat, oh ya saya dulu pas bikin channel ini, saya cek lagi gitu. Itu selama 2 bulan nggak ada yang saya rubah, nggak ada yang saya tambahin videonya, jadi bener-bener lama. Itu semuanya konten-konten lama, nggak bener-bener nggak saya apa-apain. Secara iseng saya sambil online di komputer, saya ajukan sekali lagi, iseng doang, bener-bener karena nggak ada ruginya buat saya. Di luar dugaan baru 1 hari saya diterima. Padahal nggak saya apa-apain. Channel saya jadi partner YouTube. Channel yang saya bikin bulan Februari, saya ajukan bulan April, ditolak sampai 3 kali. Akhirnya yang keempat saya diterima. Padahal nggak saya edit apa-apa yang keempat ini. Ada 4 copyright di situ, 2 berbagi hasil, yang 2 nggak boleh diedarkan videonya. Bukan copyright strike ya, tapi copyright claim. Kalau copyright strike, kalian nggak akan diterima. Jadi saya bisa asumsikan bahwa kalau kamu kena reuse konten itu, yang harus kamu lakukan biar keterima, 1, lihat videomu yang paling baru sama videomu yang paling banyak view-nya, kamu perbaikin itu deskripsinya. Jadi nggak usah semuanya, deskripsi sama tag-nya 2 video itu. Terus about page-mu itu kamu benerin, kamu deskripsiin channelmu sebaik-baiknya di situ, kamu sertain link menuju medsosmu. Terakhir kamu bikin lagi video behind the screen yang menjelaskan pembuatan kontenmu. Yang kelima, kamu ajuin berulang-ulang, karena itu ada faktor luck juga. Ketika admin yang nanganin channelmu lagi bete mungkin, atau kamu masuk di posisi terakhir dimana dia udah males ngeceknya, tinggal asal di cancel atau asal diiyain, bisa aja terjadi. 5 itu kamu lakuin, maka mungkin channelmu yang tadinya reuse konten bisa keterima. Dan saya tekanin sekali lagi, nggak ada hubungannya sama copyright. Jadi jangan percaya orang-orang yang sotoy bilang bahwa reuse konten itu karena copyright claim. Nggak ada hubungannya. Reuse konten itu adalah tentang penggunaan konten yang sama berulang-ulang, atau konten orang lain kamu gunain, atau yang disangkain dibuat oleh mesin. Itu aja kamu pikirin, gimana cara meyakinkan mereka YouTube itu bahwa
tidak seperti itu, bahwa ini adalah konten originalmu dan kamu membuatnya sendiri. Itu aja. Semoga berhasil. Kita ketemu lagi di video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel saya ini. Tolong subscribe, kan ini channel baru. Saya butuh subscriber banyak. Dan yang udah subscribe, tolong di-share ke saudaranya yang lagi bangun channel juga, atau yang mungkin lagi main Fiverr atau main Patreon. Bantu share lah, karena nantinya akan banyak video tutorial tentang itu. Atau yang senang musik juga boleh. Oke, sampai ketemu lagi.